Pernahkah Anda bertanya-tanya, kapal terbuat dari apa dan apa bagian-bagian utamanya? Sebuah kapal terbuat dari baja dan material komposit serta memiliki bagian-bagian yang terlihat dan tidak terlihat seperti struktural. Memahami konstruksi kapal sulit dan tidak mudah dengan istilah umum seperti depan, kiri, kanan, dan belakang. Untuk orang yang menghadap ke depan, bagian paling depan dari kapal, untuk kapal yang bergerak, sisi kiri disebut dengan port, sedangkan di kanan disebut dengan starboard. Demikian pula untuk sisi depannya disebut haluan dan yang ke belakang disebut buritan. Sejak kita mengalami transformasi dari floating vessel menjadi kapal besar, kita akan belajar tentang bagian-bagian kapal yang umum untuk semua jenis kapal serta fungsinya. Pertama, anchor atau jangkar. Jangkar adalah potongan logam berat yang dipasang pada kabel rantai dan disimpan atau diamankan di dalam pipa selang selama operasi pelayaran atau perjalanan. Fungsi jangkar. Saat sebagian besar kapal berpindah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, banyak yang harus menunggu di luar tempat berlabuh. Dengan meningkatnya pengiriman dari waktu ke waktu dan jumlah kapal yang terus bertambah, semakin umum menunggu lama untuk berlabuh. Jadi, untuk mengamankannya di tempat dari kekuatan alam seperti angin dan arus pasang, jangkar digunakan di kapal. Kedua, bow atau haluan. Haluan adalah bagian paling depan kapal yang membelah air di sepanjang sisinya saat kapal melaju. Ada dua persyaratan untuk haluan, yaitu yang pertama, memiliki hambatan minimum yang disebut hambatan antara air. Yang kedua, lambung kapal dan harus cukup tinggi untuk menghindari percikan air dengan mudah di atasnya. Fungsi haluan. Pernahkah Anda merasakan upaya ekstra yang harus Anda lakukan untuk berjalan di air? Itu karena hambatan air dan ketahanannya terhadap gerakan tubuh Anda. Jadi, untuk mengurangi gaya yang negatif serupa pada badan kapal, haluan ditempatkan di kapal membantu penggerak. Ketiga, bow trouser. Bow trouser adalah perangkat seperti baling-baling yang dipasang di kedua sisi haluan kapal. Ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan manuver kapal di perairan padat di bawah kecepatan yang sangat lambat seperti di kanal atau dekat pelabuhan. Fungsi bow trouser. Sebuah kapal digerakkan dengan menggunakan variasi propulsi dan sudut kemudi. Kemudi adalah struktur seperti pisau yang terletak di belakang baling-baling yang bergerak secara horizontal melintas medium untuk mengarahkan kapal. Sudut kemudi diubah oleh suatu nilai untuk mendapatkan perubahan arah kapal yang diinginkan. 4. Accommodation atau akomodasi. Ini adalah bagian di kapal untuk tempat kru istirahat atau tinggal, sekaligus tempat untuk gym, ruang sholat untuk beberapa kapal, salon, ruang rekreasi, rumah sakit, dapur. Ini adalah jantung kapal di samping ruang mesin dan anjungan. Fungsi akomodasi. Di bawah Konvensi Tenaga Kerja Maritim MLC 2006-2007, diharuskan oleh hukum untuk menyediakan fasilitas akomodasi yang memadai untuk awak kapal dan perwira bersama dengan fasilitas rekreasi yang layak. Keenam, dek atau geladak. Dek atau geladak adalah lantai atau penutup struktur lambung kapal. Sebuah kapal dapat memiliki geladak yang berbeda di bagian kapal yang berbeda. Dek utama di kapal yang melewati seluruh panjangnya disebut dek utama atau main deck. Untuk kebanyakan kapal, ini juga merupakan geladak paling atas dan disebut juga upper deck. Tetapi di kapal perang, itu adalah dek terpisah di bawah dek atas. Dek di bawah dek atas disebut lower deck, sedangkan bagian kapal yang terkena cuaca terbuka disebut dek cuaca atau weather deck.
Dek yang terletak di sisi buritan kapal disebut dek kotoran atau pop deck. Sedangkan bagian dek yang terletak di antara akomodasi dan perakiraan disebut dengan dek depan atau foredeck. Fungsi geladak. Salah satu dari banyak bagian kapal, dek adalah bidang yang menahan struktur lambung yang menyediakan lantai sel yang berbeda ke kapal. Pekerjaan lain dilakukannya adalah menyediakan ruang dan lantai untuk peradan dan orang-orang yang bekerja sambil melindungi mereka dari cuaca luar. Keenam, ship hull atau lambung kapal. Lambung kapal adalah bagian kapal yang membentang di bawah permukaan air untuk menutupi dan melindungi air agar tidak masuk. Fungsi lambung kapal. Terbuat dari baja, peran utama lambung kapal adalah untuk menjaga integritas kedap air dan mengurangi hambatan air. Dan lambung memainkan peran utama dalam menentukan efisiensi keseluruhan kapal. 7. Keel atau lunas kapal. Lunas adalah bagian lambung kapal yang bertanggung jawab untuk memberikan kekuatan pada struktur kapal, menyebarkan tegangan dan beban secara merata di sepanjang sisi longitudinalnya. Fungsi lunas kapal. Menjadi salah satu bagian penting kapal itu untuk membantu menstabilkan dan mendukung struktur kapal. Ini juga memainkan peran penting untuk meningkatkan kecepatan efektif kapal. Kedelapan, freeboard. Freeboard adalah bagian dari lambung kapal yang terletak di bawah permukaan air. Ini adalah jarak antara dek atas kapal dan titik garis air. Fungsi freeboard. Peran freeboard di antara berbagai bagian kapal adalah untuk menjaga stabilitas kapal dan menghindari agar tidak tenggelam. 9. Engine room atau ruang mesin. Ruang mesin adalah pembangkit tenaga kapal yang terletak di dek paling bawah di buritan kapal. Semua mesin dapat dikontrol dari ruang kontrol yang disebut ruang kontrol mesin atau disingkat ECR. Ini adalah salah satu tempat ruang mesin di mana Anda akan terbebas dari suhu panas dan banyak kebisingan. Fungsi ruang mesin. Peran kunci ruang mesin adalah untuk menampung semua mesin utama dan alat bantu yang diperlukan untuk berbagai operasi des kapal. 10. Funnel atau corong. Corong adalah tempat gas buang dilepaskan ke atmosfer. Kita bisa menganggapnya sebagai cerobong asap kapal. Jika Anda melihat dari dekat dengan cermat, Anda menemukan bahwa corong ini sebenarnya tidak lurus, tetapi cenderung miring. Ini dilakukan dengan sengaja untuk membantu aliran gas buang keluar dari anjuran kapal dan dek kapal. Fungsi corong. Sebagai salah satu bagian kapal, fungsi corong adalah untuk melepaskan gas buang yang dihasilkan di ruang mesin dengan aman ke atmosfer luar. Bersama dengan gerak maju kapal dan kemiringan corong ke arah buritan, gas buang mudah dipindahkan dari kapal untuk menghindari kemungkinan halangan untuk bernavigasi kapal. 11. Navigation bridge atau anjungan. Jika ruang mesin adalah jantung kapal, maka anjungan adalah otaknya. Bagian utama dari anjungan, tempat kapal dikendalikan dan dikemudikan disebut rumah pilot. Menurut aturan regulasi maritim, harus dibangun sedemikian rupa. Ini memberikan pandangan yang jelas dari 120 derajat port atau kiri ke 120 derajat kanan atau starboard dari posisi conning. Fungsi anjungan. Dari berbagai bagian kapal, fungsi jembatan navigasi atau anjungan adalah menyediakan ruang yang cukup bagi petugas untuk mengawasi dan bermanuver dengan aman. 12. Deck crane. Meskipun tidak semua kapal memiliki, tapi sebagian besar melakukannya untuk membantu operasi kargo dan penyesuaian kembali kargo di atas
di antara pelayaran jika diperlukan. Dipasang di dek dan dioperasikan oleh motor listrik, sekarang secara hidrolik, dan mampu mengangkat beban hingga 50 ton. Derek ini dapat dilihat dengan jelas pada kapal kargo umum sebagai salah satu bagian penting kapal. 13. Forecastle. Forecastle adalah bagian terpenting dari kapal. Ini menyumbang bagian depan geladak atas kapal dan tidak lebih dari 7% dari total panjang geladak. Hal ini dapat dengan mudah diidentifikasi pada struktur kapal dengan kenaikan mendarat di dek depan dekat haluan kapal. Fungsi forecastle menjadi salah satu bagian struktur kapal utama. Sebuah forecastle atau bagian terdepan dari dek depan untuk menampung semua peralatan yang diperlukan untuk operasi. Pada kapal angkatan laut, selain memegang alat dan perlengkapan jangkar, sebuah forecastle juga memegang posisi senjata pertahanan strategis. 14. Propeller atau baling-baling. Ini adalah kipas seperti perangkat mekanis dengan bilah dipasang pada poros. Ini berputar dengan poros untuk menghasilkan daya dorong yang sangat dibutuhkan untuk mendorong. Fungsi baling-baling. Sebuah kapal tidak akan berguna jika tidak bergerak. Jadi baling-baling dipasang di kapal untuk memberikan gerakan maju. Sehingga fungsi propeller pada kapal adalah untuk memberikan daya dorong yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan kapal. 15. Radar atau kemudi. Jika baling-baling adalah bagian kapal yang mendorong, maka radarlah yang membuatnya menjadi kemudi. Terletak di buritan baling-baling. Kemudi adalah struktur berongga datar yang bergerak dari kiri ke kanan, berputar pada porosnya untuk membantu mengarahkan kapal. Fungsi kemudi. Kemudi adalah bagian-bagian kapal yang membuatnya mengemudi. Berdasarkan hukum gerak ketiga Newton, itu menghasilkan gaya resultan yang cukup untuk mengarahkan kapal ke arah yang diinginkan. Pergerakan kemudi dikendalikan oleh sistem roda kemudi. 16. Mas atau tiang. Tiang adalah struktur kapal vertikal yang dipasang di atas anjungan dan di depan forecastle ke arah haluan kapal. Ini terbuat dari baja tarik tinggi dengan kekakuan tambahan berdasarkan ukuran derek yang ditahannya. Fungsi tiang kapal. Dari berbagai bagian kapal, tugas utama tiang kapal adalah memegang peralatan yang diperlukan seperti penerimaan radar, lampu navigasi, klakson kapal, bendera, dan derek dalam beberapa keadaan. Oke, demikianlah video tentang berbagai bagian struktur kapal dan fungsinya. Jika ada tambahan, silakan tulis di komentar dan dukung terus channel ini dengan menekan share. Dan silakan like video ini jika Anda suka, dan tekan subscribe jika belum pernah dengan channel kami, dan hidupkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan salam kerja kapal.